do ba 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 do. Jadi gini Pak, perkenalkan nama saya Telani Pak. Saya dari kampus Politeknik Negeri Padang. Jadi di sini saya ingin melakukan penelitian di SD yang Basyar ini. Jadi karena sebelumnya saya udah kontak Bapak, cuman karena di sekolah nggak ketemu, jadi saya berencana di sini aja gitu ketemu Bapak. Jadi saya ini ingin bertanya Pak, boleh nggak saya melakukan penelitian gitu di sekolah Bapak kan? Secara Bapak kan karakternya gitu. Oh, boleh. Jadi Tuhan ini mau tanya. Yang pertama itu saya ingin bertanya Pak, bagaimana sistem pembayaran uang di sekolah SD Al Basyar itu Pak? Kalau sistem pembayaran uang sekolahnya, yaitu ada dengan dua cara. Pertama, cara manual dengan datang ke sekolah, dan yang kedua dengan cara transfer ke rekening sekolah. Terus apakah di SD Al Basyar ini kalau sistem pembayaran itu menggunakan semacam dokumen atau surat? Oh, betul. Di sana ada dua dokumen seperti kwitansinya dan surat pembayaran. Kalau misalnya ada siswa yang terlambat membayar uang sekolah itu sampai berapa kali toleransi pembayaran? Untuk pembayaran uang sekolah, untuk sebulan pertama mungkin kami menyampaikan kepada siswi untuk diingatkan membayar uang sekolah. Dan yang kedua, kami menelpon orang tua tersebut karena sudah 2 bulan tidak membayar. Nah, untuk yang ketiga bulan tidak membayar juga karena kita sekolah swasta, maka kami akan mengeluarkan ST pertama dari sekolah untuk murid tersebut. Di bulan keempat juga tidak membayar, maka kami akan memproses siswa tersebut kepada dikeluarkan atau bagaimana selanjutnya. Terus Pak, apakah untuk mengumpulkan semua data itu digunakan secara manual seperti surat atau menggunakan komputer? Untuk mengumpulkan data-data siswa itu ada dengan dua kategori. Yang pertama dengan secara manual, dicatat ada namanya buku sekolah, dicatat dan simpan data-data. Dan yang kedua memakai sistem komputer. Terus apakah ada semacam perjanjian antara orang tua dengan pihak sekolah gitu? Kalau masalah perjanjian apalagi untuk membayar uang sekolah, jadi sebelum siswa tersebut diterima di SD, jadi kita ada perjanjian MOU dengan orang tua beserta pihak sekolah. Nah, MOU-nya seperti itu, seperti surat perjanjian yang isinya jika siswa atau siswi tersebut tidak menaati aturan akan dikenakan beberapa tahun lamanya. Dan kalau siswa tersebut telat atau tidak membayar uang sekolah, nanti sanksinya sudah ada. Terus selama ini untuk pembayaran uang sekolah itu dari pihak sekolah kemana digunakan? Pembayaran uang sekolah yang telah terkumpul dari siswa tersebut, uang tersebut yang pertama digunakan untuk membayar honorer gaji guru tersebut, dan yang kedua digunakan untuk atau melengkapi perlengkapan yang dirasa butuh di sekolah. Baik, terima kasih Pak. Mbak. Nah, jadi saya Telani Sukma, saya dari kampus Politeknik Negeri Padang. Nah, ingin bertanya lagi untuk tugas akhir saya gitu. Boleh, silakan. Jadi mengenai SD Al Basyar ini kan namanya itu sangat menarik ya Pak. Terus saya ingin tahu gimana sejarah atau gambaran dari SDIT ini gitu. Gimana bermula dengan nama SDIT? SDIT. Ya. Awal
mulanya itu kami awalnya cuma pendirinya berjumlah 4 orang. Pertama, kepala yayasan, sekretaris, bendahara, dan ada 1 komandan. Didirikan oleh 4 orang dan diangkat namanya SDIT Al-Bashar Bayar. Itu juga memiliki arti nama tersebut. Hingga akhirnya setahun pertama perjuangan kami mendapatkan murid sekitar 18 orang, perempuan dan laki-laki. Jadi awalnya kami ada satu ruangan cuma ruangan beasiswa. Lanjut terus kami proses perjuangan kami hingga tahun berikutnya dapat 2 lokal. Dan seterusnya sampai sekarang kami ada 7 lokal. 7 lokal itu terdiri kelas 1 2 lokal, kelas 2 2 lokal, kelas 3 2 lokal, dan kelas 4 1 lokal. Tadi kan ada dana-dana yang dibutuhkan dari uang pembayaran itu untuk sekolah gitu. Mungkin nanti ada bagian untuk pembelian dana itu kan pasti menggunakan uang dari sana untuk transportasi gitu. Nanti dia dikasih untuk pribadi, ada nggak? Mungkin ada seperti perjuangan karyawannya, misalnya terkait barang berupa barang-barang sekolah kan, untuk barang itu dikenakan dari pembayaran sekolah, jadi dikeluarkan transfer minyaknya dan transfer misalnya. Itu pun seperti saya sebagai operator juga dapat di luar honorer saya, seperti ke kedinasan pasti saya memakai transfer dari uang tersebut. Mungkin dengan guru-guru yang dari urusan sekolah Ada uang seperti surat itu, terus ada juga menggunakan komputer. Itu kalau menurut pandangan saya ya Pak, kan 2 kali kerja Bapak jadinya gitu kan. Pakai surat ya, jadi dipindahkan ke komputer, kan ribet. Kenapa nggak komputer aja? seperti ini karena kami labelnya sekolah swasta, jadi data itu harus valid dan komplit. Dan kan terjadi masalah dengan komputernya, kita ada data salinan seperti ini kan, kami menyalin data nilai, ada data nilai. Baik, terima kasih Pak. Pak. Oh, amat dekat tuh. Masih tidak bisa ulang-ulang.